Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Menyapa. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita akan mengawali semuanya bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan setiap doa-doa kita. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya ke-28. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat 28, di sana firman Tuhan berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita di pagi hari ini, mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dari ayat ini ada beberapa poin yang akan saya bagikan untuk menjadi bahan perenungan bagi kita di hari ini. Yang pertama yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata bekerja di sini kalau saya pelajari dalam bahasa asli dapat kita artikan bekerja bersama-sama atau menjadi partner. Nah, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, banyak sekali hal-hal yang luar biasa, banyak sekali mujizat yang Rasul Paulus alami. Tentu saja di balik semua itu ada campur tangan Tuhan. Karena Rasul Paulus bekerja bersama-sama dengan Tuhan, menjadi partner. Nah, menjadi partner di sini bukan hanya berbicara tentang Tuhan bekerja sendiri atau kita bekerja sendiri, tetapi menjadi partner di sini ini berbicara tentang memiliki yang namanya kesepakatan. Nah, contohnya dalam setiap kehidupan kita, ketika kita ingin bekerja bersama dengan orang lain atau menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain, pentingnya untuk kita memiliki kesepakatan. Jika tidak sepakat, tentu saja tidak akan terjalin kerjasama yang baik. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, tentu saja ada yang namanya kesepakatan yang harus kita sepakati untuk dapat kita bekerja sama dengan baik dengan Tuhan. Ketika kita menjalin kerjasama yang baik dengan Tuhan, tentu saja banyak hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini kita berada dalam masalah, mungkin saat-saat ini kita berada dalam pergumulan, tetapi ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita mengerti bahwa kita tidak berjalan sendiri, bahwa ada Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita akan menikmati pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam segala sesuatu di sini berbicara dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya satu bagian atau beberapa bagian dari kehidupan kita, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita ada pekerjaan Tuhan atau ada kerja Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Rasul Paulus dalam suka maupun duka dalam dia melayani Tuhan, ada kerja Tuhan yang luar biasa yang bekerja dalam seluruh kehidupan Rasul Paulus sehingga dia menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan yang dia alami dalam setiap kehidupan. Nah, dalam kehidupan kita juga kita akan mengalami hal yang demikian ketika kita mengerti akan hal ini. Kita mengerti bahwa Allah bekerja dalam segala hal dalam setiap kehidupan kita. Bukan berbicara tentang satu bagian-bagian atau ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita, tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Baik itu pekerjaan kita, keluarga kita, baik itu dalam pendidikan kita, ada tangan Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang terakhir yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang seperti apa yang dimaksud di sini? Tentu saja Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Atau kebaikan yang menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan kita manusia. Sebab apa yang menurut kita yang paling terbaik, itu belum tentu yang baik bagi Tuhan. Tetapi apa yang baik yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita, tentu saja itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Sudah pasti itu adalah sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, contohnya kita melihat kehidupan Yusuf. Dia menjadi penguasa di Mesir. Tetapi kita melihat bahwa ada proses-proses yang harus dia lewati.
Menurut pandangan manusia tentu saja sangatlah mustahil bahwa Yusuf akan menjadi penguasa di Mesir. Sedangkan proses hidupnya dia dibuang ke sumur dan dia dijual, sehingga dia pernah juga menjadi tahanan dengan tuduhan yang tidak dia lakukan. Saya rasa ini sangatlah tidak masuk akal untuk menjadi penguasa di Mesir. Tetapi rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan tentu saja berbeda dengan rencana kita sebagai manusia. Apa yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu pastinya itu baik dalam setiap kehidupan kita. Sudah pasti itu adalah hal yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tetapi apa yang terbaik yang menurut kehidupan kita, tentu saja itu belum tentu yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu mengerti ketika kita mengalami masalah, ketika kita saat ini menghadapi pergumulan, ada tangan Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak bekerja sendiri, tetapi ada Tuhan yang menjadi partner kita untuk kita bekerja. Dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan karena Tuhan bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Dan tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bangun, kami akan percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba berdoa di pagi hari ini bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, berada dalam keadaan lemah. Mari Engkau jamah, sembuhkan, Kau kuatkan. Kami akan percaya kesembuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan saja turun atas kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini akan melakukan setiap aktivitas mereka, melakukan setiap pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, niat jahat manusia, kuasa iblis. Kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Membentengi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sepanjang hari ini kami telah serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, biarlah semua berada dalam penyertaan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.